Salam Bapak Ibu, how is it about repentance? Bagaimana tentang pertobatan itu? Mari kita lihat pada kitab Lukas pasal 15 ayat 7 yang berbunyi, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena yang 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sekali lagi dari kitab Lukas pasal 15 ayat 7, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dalam nas Alkitab ini yang perlu kita memahami adalah mengenai bertobat ini atau pertobatan ini. Karena di situ dikatakan tadi hanya gara-gara satu orang bertobat lebih besar sukacitanya daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi dengan adanya satu orang bertobat ini sungguh luar biasa sukacita yang terjadi atas pertobatan tersebut walaupun hanya satu orang. Jadi ketika ada satu orang bertobat, maka Allah dan para malaikat di surga sangat bersukacita atas pertobatan yang satu orang tersebut. Jadi ini kejadian ini sungguh luar biasa. Ya, boleh kita katakan bahwa pertobatan ini adalah sangat dikehendaki oleh Allah di surga. Sehingga bisa menimbulkan sukacita yang luar biasa karena terjadinya pertobatan tersebut. Pertobatan itu adalah sebuah perubahan yang terjadi di dalam hati dan pikiran kita yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Jadi ketika terjadi pertobatan dalam diri kita, maka di situ terjadi perubahan ya di dalam hati dan pikiran kita yang membawa kita lebih dekat kepada Allah yang di surga. Jadi dalam pertobatan ini kita harus berani meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah untuk memohon pengampunan. Seterusnya ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pertobatan itu, antara lain yang pertama ketika ada pertobatan itu maka kita menyadari atau menginsafi dan mengakui dosa-dosa kita. Jadi itu adalah merupakan langkah-langkah menuju pertobatan. Ketika kita menyadari atau menginsafi dan mengakui dosa kita, maka ada harapan untuk terjadi pertobatan dalam diri kita. Yang berikut yaitu menyesali dosa. Menyesali itu adalah merasa tidak senang dengan dosa atau kecewa dengan adanya dosa. Maka ketika kita ada dalam pikiran kita itu rasa kecewa, rasa tidak senang dengan dosa, maka itulah harapan-harapan untuk terjadinya pertobatan. Yang berikut juga ada niat untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi kita mengambil keputusan dalam diri kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Ada kemauan kita untuk tidak berbuat dosa lagi atau ada niat kita, maka itu adalah harapan-harapan kita untuk terjadinya pertobatan dalam diri kita. Yang seterusnya kita juga dengan pertobatan itu maka kita harus memohon pengampunan, ya, pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan terlebih dahulu sebelum kita memohon pengampunan,
atas dosa-dosa yang kita lakukan, kita juga terlebih dahulu mengampuni orang lain. Jadi ketika kita tidak mengampuni orang lain, maka dosa-dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi kita lebih dahulu mengampuni orang lain, maka dosa kita baru bisa diampuni oleh Allah, oleh Tuhan di surga. Yang seterusnya, kita juga harus mau hidup dalam kehidupan yang baru dan meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Kalau selama ini kita senantiasa punya kemauan untuk mengarah kepada keinginan-keinginan daging, ya, keinginan-keinginan duniawi, maka sekarang marilah kita berbalik, ya. Tetapi sekarang jangan lagi kita terlalu atau jangan lagi melakukan hal-hal yang merupakan keinginan-keinginan duniawi, tetapi marilah kita melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Barangkali demikian tentang pertobatan ini. Thank you.